Ini adalah kisah zombie dari India dengan gaya khas Bollywood. Dimulai dengan sekelompok orang yang menghadiri sebuah ritual untuk menjauhkan kejahatan dari desa mereka. Mereka percaya pada dewa iblis bernama Betal. Konon, bertahun-tahun lalu beberapa orang asing datang ke desa mereka untuk membantu. Namun ketika penduduk menolak dan menentang mereka, orang-orang asing itu menggunakan kutukan Betal untuk menghancurkan mereka. Itulah sebabnya, ketika dalam ritual tersebut seorang nenek peramal memegang tangan patung dewa itu, ia mulai tertawa sambil mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada desa. Setelah itu seseorang mendekatinya, dan ketika salah satu pria melihatnya melalui jubahnya, wajahnya berubah seperti iblis dan ia mencekik pria itu. Ia baru menjadi tenang ketika patung dewa mereka ditutup. Kemudian sang nenek berkata kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh membiarkan terowongan itu dibuka, karena sekarang sebuah perusahaan Inggris bekerja sama dengan para pekerja konstruksi dari India untuk membuka jalan melalui sebuah terowongan. Keesokan harinya, ketika Ambi melihat hewan-hewan mati di luar terowongan yang tertutup, terlihat juga sebuah tulisan tentang perjanjian lama dengan perusahaan Hindia Timur Inggris pada tahun 1814. Di sisi lain, Tuan Muda Halban dan perwakilan gubernur berbicara tentang bagaimana, meskipun orang Inggris membantu lebih dari setengah pembangunan terowongan itu, pada akhirnya merekalah yang akan diingat sebagai pihak yang menyelesaikan proyek tersebut. Di sini kita bertemu Syakuntala, ibu dari Sambi. Ketika melihat Sambi mendekati hewan-hewan itu, ia meminta anaknya untuk tidak mendekat. Namun karena masih penasaran, Sambi bertanya apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut. Lalu Bruno menjelaskan bahwa hewan-hewan itu dikorbankan agar para iblis gunung tidak menyerang mereka. Sementara itu, seorang pria mulai lelah menunggu para pekerja dari Malvan. Saat itu seorang pekerja datang dan memberitahu bahwa ada kerusuhan yang membuat mereka tidak bisa bekerja, karena penduduk desa menentang pembangunan tersebut. Meski begitu, ia berjanji kepada perwakilan gubernur bahwa semuanya akan siap pada tanggal yang telah disepakati. Di sebuah program televisi, terlihat perdebatan antara Nagir, seorang profesor hubungan internasional, melawan Komandan Tiagui, seorang militer. Nagir mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan berada di balik pengusiran penduduk Champa dengan alasan modernisasi, padahal sebenarnya hanya ingin memperkaya diri. Namun bagi sang komandan, polisi hanya melakukan tugas mereka, dan mereka siap memberikan nyawa demi rakyat negaranya. Para prajurit menonton perdebatan itu dari pos mereka sambil merayakan apa yang dikatakan komandannya. Di sana terlihat Siri dan Au berbicara tentang kekaguman buta yang dimiliki Siri terhadap komandannya. Beberapa saat kemudian, ketika Siriji melihat foto seorang gadis di koran dan mengingat pertemuannya dengan seorang anak perempuan dari kelompok pemberontak dalam operasi sebelumnya, Nadir, rekrutan baru, datang dan memperkenalkan diri. Ia mengatakan bahwa ia sangat mengaguminya dan menunjukkan berbagai potongan koran yang memuat berita tentang dirinya, yang menggambarkannya sebagai salah satu pahlawan lokal. Setelah itu, Siroji berbicara dengan Tiagui. Ia menjelaskan tentang situasi yang terjadi di Niljaha dan mengatakan bahwa misi mereka adalah membuka jalan agar pembangunan bisa terus berlanjut, membawa peradaban ke seluruh hutan Champa. Jika berhasil, ia akan mendapatkan promosi. Siri kemudian bermimpi lagi tentang gadis yang berubah menjadi iblis, dan ia terbangun di dalam konvoi yang sedang menuju desa untuk menghadapi penduduk, sambil melindungi perusahaan Surya Construcciones yang sedang membangun terowongan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka semua tiba di desa. Mereka melihat para penduduk hanya membawa tongkat untuk bertahan, sementara para tentara membawa banyak senjata. Dengan menggunakan mikrofon, Ciroji mengatakan bahwa penduduk akan dipindahkan secara damai demi kesejahteraan bersama. Namun siapapun yang tidak mematuhi akan dianggap sebagai naksal, yang pada dasarnya berarti teroris. Di sisi lain, ia berbicara dengan Malban tentang bayaran yang akan ia terima karena melakukan pekerjaan itu, menunjukkan bahwa ia sebenarnya korup. Tak lama kemudian para penduduk mulai melempar batu ke arah para tentara. Para tentara pun maju, sementara Tiagi mengawasi dari jauh melalui layar. Sementara itu Punila bersembunyi di rumahnya, melihat bagaimana orang-orang di luar dipukuli. Seorang pria tua yang bersamanya mengatakan bahwa inilah pilihan terakhir mereka. Karena itu mereka memutuskan untuk melarikan diri ke hutan dan pergi ke rumah tua milik orang Inggris untuk meminta bantuan kepada para orang bijak yang tinggal di sana. Di desa, para tentara mulai menghancurkan semuanya dan membersihkan daerah tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan ke tahap berikutnya, menuju terowongan. Di sana mereka menghadapi para penjaga tempat itu. Mausi, sang nenek peramal, berdiri di depan pintu masuk terowongan bersama beberapa penduduk yang membawa senjata. Ia berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan terowongan itu dibuka, karena jika itu terjadi, kutukan akan menimpa semua orang, sebab gunung itu dihuni oleh roh jahat. Meskipun Tiagi tidak ingin menyerang karena mereka hanyalah penduduk desa dan belum menyerang lebih dulu, Malanban mengatakan bahwa ia harus menjelaskan hal itu kepada gubernur yang akan datang dalam 13 jam.
Akhirnya ia memberi perintah untuk menyerang. Bruno menyebabkan sebuah ledakan yang memicu pertempuran, dan para tentara mulai membunuh semua orang. Pada malam hari, Tiagi dan para prajurit lainnya membunuh para warga yang seharusnya mereka pindahkan, lalu menaruh selebaran pemberontak pada tubuh mereka untuk membenarkan tindakan tersebut. Saat itu Punilla yang ditodong senjata oleh Shiro, mengatakan bahwa membuka terowongan adalah kesalahan, karena jika itu terjadi semua orang akan mati. Ia juga mengatakan bahwa mereka bukan pemberontak dan bukan mereka yang menyebabkan ledakan itu. Di sisi lain, Bruno menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan tim yang masuk ke dalam terowongan. Hanya terlihat satu cahaya yang kembali. Kemudian seorang pekerja keluar dari terowongan dengan usus terburai. Mengira itu adalah penyergapan, Tiagi memerintahkan Sir untuk menjaga perimeter sementara ia masuk bersama beberapa tentara untuk menyelamatkan para pekerja. Di dalam terowongan, Au memantau melalui kamera ketika mereka bergerak maju tanpa menemukan siapapun. Namun tiba-tiba koneksi mulai terganggu. Ternyata resimen tentara Inggris yang mereka kira sudah terkubur ternyata masih hidup dan mulai menyerang mereka. Karena tidak melihat komandannya keluar, Shiro memutuskan untuk masuk bersama Nadir, meskipun Akbar mencoba menghentikannya karena itu adalah misi pertama sepupunya. Setelah berjalan lebih jauh dan menemukan sang komandan, ia mengatakan bahwa ada sesuatu di atas. Ketika melihat ke langit-langit, mereka melihat makhluk seperti vampir iblis menatap mereka. Mereka segera membantu komandannya dan berlari keluar sambil memperingatkan semua orang untuk melarikan diri, karena para vampir iblis mengejar mereka. Mereka berencana berlindung di markas lama Angkatan Laut Inggris. Namun ketika tiba di sana, penduduk lokal yang tinggal di tempat itu mengatakan bahwa mereka hanya akan membuka pintu jika para tentara meninggalkan orang-orang yang terluka di luar. Saat itulah mereka melihat mata-mata merah mengelilingi mereka sambil membawa senjata dan mulai menembaki mereka. Di tengah situasi itu, Shiroji mengingat kata-kata sang nenek, tepat ketika istri Murhalban terbunuh. Mereka pun mulai menembak. Salah satu tentara berhasil membuka pintu sehingga mereka semua bisa masuk bersama para korban luka, meskipun mereka belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Setelah itu ia pergi mencari tubuh Shakutala, karena saat masuk ke dalam ia terseret oleh para penduduk desa yang berada di dalam. Di sisi lain, Nadir dirawat oleh seorang tentara yang mengatakan bahwa ia telah digigit. Ia mengatakan kepada sepupunya bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi. Bruno ingin mengakui bahwa merekalah yang menyebabkan ledakan itu, tetapi Malvan menghentikannya dan mengancamnya karena ia tidak ingin menambah masalah. Dua tentara kemudian menyadari jenis peluru yang ditembakkan kepada mereka. Peluru yang digunakan para naksal biasanya buatan tangan, tetapi peluru ini berasal dari senjata lama. Mereka menduga senjata itu berasal dari persenjataan tentara Inggris yang ada di dalam terowongan. Sementara itu sang komandan masih dalam keadaan syok. Ia tidak bereaksi meskipun tidak memiliki luka yang terlihat, dan rambutnya telah berubah menjadi abu-abu. Aju kemudian mengaktifkan semua kamera di luar. Saat itu sang komandan tiba-tiba sadar dan mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu berada tepat di depannya. Salah satu dari mereka bahkan berbicara kepadanya, mengatakan bahwa mereka semua melayani seseorang yang sedang lemah karena sudah lama tidak keluar dari tempat itu, tetapi kini ia mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah mengatakan itu, ia kembali jatuh ke dalam keadaan syok. Beberapa saat kemudian, setelah memindahkan para korban ke ruangan lain, Siri mencoba menghubungi seseorang melalui radio. Ia melaporkan bahwa mereka diserang dan bahwa para naksal yang berada di tempat itu mengunci diri di ruangan lain tanpa alasan yang jelas. Mereka juga menemukan sekring listrik dan berhasil menyalakan sedikit lampu, lalu meminta evakuasi. Akbar kemudian berdebat dengan Hai karena menyalahkannya atas apa yang terjadi pada sepupunya. Dari radio hanya terdengar suara-suara aneh. Ketika Chansado mencoba mematikannya, suara itu tetap terdengar. Mereka akhirnya menyadari bahwa suara itu berasal dari sang komandan, yang terus menatap anak perempuan Mudalban. Di sisi lain, Jadab sedang mengatur tubuh-tubuh para korban dan menutup mata salah satu yang sudah mati. Ketika ia berbalik untuk melakukan hal yang sama pada tubuh lainnya, ia mendengar suara. Saat menoleh kembali, ia melihat bahwa pria itu membuka matanya lagi. Karena ketakutan, ia menutupinya lalu berdiri dan pergi. Sementara itu, ketika mereka sedang membahas apa yang harus dilakukan dengan dua penduduk desa yang mengunci diri di ruangan lain, radio tiba-tiba berbunyi dan sebuah suara mengatakan agar mereka menyerahkan gadis itu, atau semua orang akan dihancurkan. Karena itu, Sir meminta Nadir membawa Tuan Mudalban dan putrinya pergi. Di sisi lain, Yada setelah mencuci tangannya, mengambil barang-barangnya untuk pergi. Namun ia menyadari bahwa salah satu tubuh tidak lagi tertutup. Ia pun ingin segera keluar dari sana. Tetapi radionya berbunyi. Ia kembali untuk mengambilnya, dan saat itulah ia melihat bahwa tubuh-tubuh itu sudah tidak berada di tempatnya.
melainkan berada di belakangnya. Ia langsung menembak. Tembakan itu didengar oleh rekan-rekannya yang kemudian datang mencarinya. Mereka menemukannya sudah mati setelah diserang, karena sebelumnya ia mengira para penduduk desa telah membawa tubuh-tubuh tersebut. Di tempat lain, Sambi bertanya kepada ayahnya mengapa mereka menyebabkan ledakan. Namun Malban tidak ingin menjawab. Ia menyuruh Sambi tidur dan meminta Nadir menjaganya dengan baik. Sementara itu, Siri mencoba membuka ruangan tempat para penduduk desa mengunci diri. Saat itu Punila berbicara dari dalam dan mengatakan bahwa mereka tidak mengambil jenazah-jenazah tersebut. Karena Siri terus bertanya, ia akhirnya membuka pintu dan membiarkannya masuk. Di dalam ruangan itu terdapat berbagai senjata dan simbol yang digambar di lantai. Punila kemudian mengatakan bahwa ia tahu apa yang dilihat Siri di terowongan pasti terasa sangat aneh. Atas permintaan suaminya, sang pria tua, ia meminta Siri untuk mengikutinya, tetapi ia harus mencoba menerima apa yang akan ia lihat. Di sana mereka melihat tubuh istri Mudhalban dipaku. Siri langsung mengarahkan senjatanya karena mengira mereka orang barbar. Namun Punila menjelaskan bahwa itu hanyalah luka akibat peluru iblis, dan cukup satu goresan atau gigitan saja untuk membuat seseorang terinfeksi. Siri pun menurunkan senjatanya. Punila lalu menjelaskan tentang kutukan betal. Sekali kutukan itu dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Kutukan itu tidak hanya membusukkan tubuh dari dalam, tetapi juga merusak jiwa. Orang-orang yang terinfeksi akan dipanggil untuk mematuhi sang kolonel, karena dialah betal. Satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengannya adalah Nenek Mausi yang sudah mereka bunuh. Ia memperingatkan bahwa mereka harus menemukan semua tubuh dan membakarnya. Jika tidak, mereka semua akan berada dalam bahaya. Mendengar itu, Siriji pergi memeriksa tubuh Yat. Ia tidak mampu menyerangnya sampai tiba-tiba tubuh itu membuka mata. Ia pun menusuknya dan akhirnya membakarnya. Setelah itu ia kembali kepada yang lain dan memperingatkan mereka agar tidak keluar. Ia mengatakan bahwa jika mereka melewati garis kunyit dan garam, mereka akan mati diserang. Orang yang terinfeksi juga harus dibunuh. Namun yang lain mengira ia sudah gila. Ahu kemudian mengambil alih komando dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Ia menyuruh Malanban menjemput putrinya agar mereka bisa segera berangkat. Malanban pun pergi ke kamar Sambi. Setelah melihat bahwa putrinya baik-baik saja, ia membawa Nadir bersamanya. Sementara itu, Mutalban bersembunyi dan menggunakan radio untuk menghubungi orang yang sebelumnya berbicara, berharap bisa bernegosiasi. Tetapi karena tidak mendapat jawaban, ia marah dan melempar radionya. Ia kemudian melihat sang komandan membawa senter. Saat mengikutinya, ia mendapati sang komandan sedang memeriksa dokumen milik Letnan Kolonel Laodge yang berisi kalimat, "Dewa yang kamu layani sebenarnya adalah nafsumu sendiri." Di tempat lain, Siroji melihat luka Nadir yang sudah terinfeksi. Nadir mengatakan bahwa ia tidak ingin mati. Siroji mengatakan bahwa ia bangga padanya sambil mengambil obat penenang. Namun saat itu Akbar menghentikannya. Ia melemparkan potongan kain dari seragam Yadab, menodongkannya, lalu memukulnya hingga pingsan. Setelah itu ia mengatakan kepada Ju bahwa si Irji sedang sakit, sambil berbohong tentang kondisi Nadir agar mereka mau pergi bersamanya. Sementara itu, Nadir terus muntah dan akhirnya mati. Di sisi lain, Siriji terbangun dalam keadaan terikat di sebuah bak. Sambi mendengar suara dan mengira itu ibunya. Ia melihat seseorang di luar pintu mencoba membukanya hingga akhirnya berhasil. Ketika ia melihat ke pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia mengangkat pandangannya, ia melihat salah satu zombie iblis berjalan di langit-langit. Ia mencoba turun dari tempat tidurnya, tetapi zombie lain muncul dari bawah tempat tidur. Kekacauan pun terjadi. Zombie iblis di mana-mana. Mendengar teriakan Sambi, Siriji berhasil melepaskan diri dan berlari menolongnya. Ia menarik Sambi keluar dari kamar dan mengunci para zombie iblis di dalam. Namun Sambi masih dalam keadaan syok. Punila datang tepat waktu dan membantu menahan pintu, lalu menaburkan garam dan kunyit di depan pintu. Ia kemudian mendekati Sambi dan berjanji akan melindunginya. Di sisi lain, Akbar ingin pergi bersama sepupunya karena yang lain tidak mau meninggalkan Sir. Mudhalba juga mendukungnya. Saat itu Siriji datang bersama Sambi dan Punila, mengatakan bahwa mereka tidak boleh keluar. Mutalban mencoba menyerang Punila, tetapi Ciroji mencekiknya dan mengatakan kepada semua orang bahwa hal-hal aneh sedang terjadi yang tidak bisa mereka pahami. Ia menjelaskan bahwa para tentara yang sudah mati kini berubah menjadi iblis. Tiba-tiba Nadir muncul dan mendekati sepupunya. Ia mulai mengatakan agar mereka membunuh semua orang. Aju kemudian meminta Kaushal memeriksa denyut nadi Nadir. Memanfaatkan kekacauan itu, Punya melemparkan campuran garam dan kunyit ke arah Nadir. Campuran itu membakar wajahnya.
Nadir pun berubah menjadi iblis dan menyerang salah satu tentara hingga membunuhnya. Kaushal segera menutupinya dengan kain. Semua orang membantu menahannya dan mengikatnya dengan tali. Saat itu terdengar suara petir dan hujan mulai turun. Punila khawatir karena hujan akan memadamkan obor yang mereka nyalakan dan menghapus lingkaran garam dan kunyit. Tiba-tiba lampu padam, dan para iblis mulai mendekat. Di luar, seorang penabuh drum terus memainkan irama. Di dalam, setelah berhasil menahan para zombie iblis, Nadir mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi. Ia menjelaskan bahwa sang kolonel telah mengepung mereka. Menurutnya, para tentara Inggris dulu mencuri kehendak roh mereka karena mereka melampaui semua batas demi kemenangan, dipimpin oleh ambisi sang kolonel untuk menguasai seluruh India Inggris. Karena percaya pada sihir hitam, ketika mereka terjebak di terowongan, sang kolonel membangunkan roh betal dengan mengorbankan anaknya sendiri demi mendapatkan kekuatan. Setelah berubah, ia menyerang pasukannya sendiri agar mereka semua berpikir sebagai satu kesatuan. Karena itu mereka memutuskan untuk membakar yang lain, meskipun Akbar menolak karena tidak ingin mereka menyentuh sepupunya. Sementara itu, Malan membaca buku milik kolonel yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan kembali kekuatannya, ia harus mengorbankan seorang gadis. Awalnya ia tidak percaya, tetapi ia mulai gelisah ketika membaca tanda-tanda kerasukan, perubahan warna rambut dan tubuh yang membungkuk. Sambi kemudian melihat bayangan seorang pria muncul di belakang Tagui. Kaushal menembak penabuh drum, dan Tagui tampak bereaksi seolah merasakan tembakan itu. Melihat hal itu, Sambi langsung berlari dan ayahnya mengejarnya. Pada saat yang sama, Siri dan Au datang berlari dan melihat komandannya meminta laporan. Mereka pun melapor tanpa menyadari bahwa sang komandan sudah kerasukan. Setelah mendengar laporan mereka, Kaushal melihat penabuh drum bangkit kembali dan mulai memainkan drum lagi. Pasukan zombie iblis milik sang kolonel pun mulai mendekat. Sementara itu, Malban terus membaca buku tersebut ketika Sambi mengatakan bahwa ia melihat seorang pria di dekat Tagi. Ia menunjukkan foto dan mengenali bahwa pria itu adalah sang kolonel. Ketika Sambi mencoba menuduh ayahnya dan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya, Malban malah memukulnya. Punilla dan suaminya menghentikan Malban dan membawa Sambi pergi. Mereka mencoba melarikan diri untuk melindunginya. Namun ketika Muthalfan memberitahu bahwa gadis itu dibawa keluar melalui pintu belakang, para zombie iblis yang sebelumnya hanya berada di pintu depan langsung berlari ke pintu belakang. Mereka menyerang suami Punilla tepat sebelum Siriroji dan Au datang dan berhasil menutup pintu. Namun mereka menyadari bahwa para zombie memiliki kunci tempat itu. Sementara itu, Aju membawa gadis itu ke tempat yang aman dan memintanya tidak berjalan-jalan karena tubuh ibunya berada di sana. Sambi akhirnya mengakui bahwa ayahnya dan Bruno lah yang menyebabkan ledakan. Kahu mengatakan bahwa ia sangat berani dan memintanya tidak membuka pintu kepada siapapun selain dirinya atau Sioji. Ketika yang lain kembali ke pintu belakang, Tiagi bertanya di mana gadis itu berada. Hal itu membuat para zombie menjauh dari pintu. Ketika kembali ke ruangan utama, Tiagi mempertanyakan kesetiaan Shiroji karena ia tidak setuju dengan perintahnya. Akbar ingin menembak Punilla dan suaminya, tetapi ia juga berpikir memberi pria itu sebagai makanan untuk sepupunya. Punilla mengatakan bahwa jika ia ingin melakukannya, lakukan saja, tetapi setelah itu bakarlah tubuh mereka agar mereka tidak berubah menjadi zombie iblis. Ia juga mengatakan bahwa ia rela mengorbankan orang yang ia cintai demi menyelamatkan yang lain. Saat itu suami Punilla akhirnya mati dan berubah. Ia kemudian melemparkannya ke arah Akbar. Di sisi lain, Tiagi mencoba mempengaruhi pikiran Siri dan mengatakan bahwa ia dan Au akan ditangkap karena pembangkangan. Ia meminta Siri menyerahkan gadis itu agar ia bisa kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak kehilangan kesempatan promosi. Saat itu Aju datang dan menodongkan senjata kepada komandannya, menuduhnya korupsi. Ia menjelaskan bahwa di desa itu sebenarnya tidak ada pemberontak. Semua orang hanyalah warga sipil yang dimanfaatkan sebagai boneka sementara orang lain menjadi kaya. Melihat tubuh yang ia rasuki dalam bahaya, sang kolonel akhirnya memanggil seluruh pasukannya. Dan semuanya berubah menjadi kekacauan besar. Zombie di mana-mana. Sementara itu, Zambi tidak bisa menahan diri dan masuk ke ruangan lain, di mana ia menemukan gambar-gambar tentang pengorbanan yang akan dialaminya jika ia tertangkap. Pada saat itu Tiagi mengetuk pintu dan meminta ia membukanya, sementara yang lain mulai kehabisan peluru untuk melawan. Di sini Sambi menolak membuka pintu dan mundur ketika Tiagi mulai mencoba masuk, sampai akhirnya ia dihentikan oleh Malvan. Malvan mengatakan bahwa ia bisa membuatnya patuh, tetapi ia ingin berbicara dengan kolonel terlebih dahulu, dan saat itu sosok kolonel muncul dalam bayangan di belakangnya. Di sana ia mengatakan bahwa ia bersedia mengorbankan putrinya sendiri dan menyerahkannya jika sang kolonel mau berbagi sebagian kekuatannya dengannya, karena ia tidak ingin masalah kecil menghalangi jalannya.
Dengan begitu mereka mencapai sebuah kesepakatan. Ia pun mulai memanggil putrinya. Di sisi lain, para zombie iblis hampir berhasil merobohkan pintu. Mereka menaruh meja untuk memperkuatnya dan melempar granat untuk menyerang zombie yang paling dekat masuk. Sementara Mutalban terus mendesak Sambi untuk membuka pintu, Sambi akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengatakan bahwa ia membencinya. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah orang jahat yang tidak pernah peduli pada siapapun selain dirinya sendiri. Ia juga mengatakan bahwa ia tahu ayahnya mampu mengorbankan siapapun, bahkan dirinya sendiri, demi mendapatkan lebih banyak kekuatan. Karena itu ia tetap menolak membuka pintu. Di luar, para zombie tiba-tiba mundur. Ajues mengatakan bahwa mereka harus mencari Tiagi untuk menangkapnya, tetapi Siri masih menolak mempercayainya. Di sisi lain, Akbar setelah membakar tubuh suami Punila bersama Punila, memutuskan bahwa sudah waktunya membunuh sepupunya. Namun sepupunya mencoba menipunya. Akbar menyadari hal itu dan mengatakan bahwa sepupunya sekarang berada bersama Allah dan menyerangnya. Di dalam ruangan, Sambi mendengar suara dan merasa takut. Ia pergi memeriksa dan melihat tirai terbuka, karena ibunya telah bangun. Sementara itu Ahu menghentikan Malban yang mencoba membuka pintu dengan menodongkan senjata kepadanya. Ia berhasil membuat Malban mengaku bahwa dialah yang membayar mereka untuk melakukan pekerjaan itu agar Sir mendengarnya. Namun ketika ia berbicara, Malban mengalihkan perhatiannya untuk mengambil senjata dan memotong leher Aju, lalu membuka jalan bagi para zombie iblis yang tidak menyerangnya dan langsung menuju ke dalam. Ketika mereka mulai menyerbu tempat itu, Punila dan Akbar mengunci diri di ruangan mereka, tetapi kehilangan radio ketika menutup pintu. Kaushal kemudian mengorbankan dirinya agar Siri dan Bruno bisa melarikan diri dan pergi menemui Sambi. Di sana Mutalban masih mencoba membujuknya untuk membuka pintu. Ketika mereka tiba, ia meminta Sambi menjauh dan mengatakan bahwa ia harus membuka pintu karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman. Namun Sambi mendengar suara ibunya yang mengatakan agar ia tidak membuka pintu. Ternyata suara itu berasal dari Tiagi. Saat menyadarinya, Siriji langsung membungkamnya, dan Sambi melihat tubuh ibunya merangkak menuju dirinya. Ia pun segera membuka pintu. Setelah masuk, Bruno dan Shiroji menangani tubuh itu tanpa mengetahui bahwa Malanban berhasil melarikan diri dengan mengambil bahan peledak dari salah satu mesin dan pergi ke terowongan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di sisi lain, Akbar menyadari bahwa para zombie iblis menjadi semakin gelisah ketika melihat mereka. Ia tahu bahwa jika ia mendekat untuk mengambil radio, para zombie akan lebih cepat merobohkan pagar yang menahan mereka. Sementara itu Shiroji menyadari betapa salahnya ia telah begitu percaya pada komandannya. Ia kembali mengingat bagaimana dulu komandannya memerintahkannya untuk membunuh seorang gadis kecil, tetapi ia tidak mampu melakukannya dan membiarkannya melarikan diri. Sambi kemudian menceritakan bahwa ia melihat kolonel berada di belakang Tiagi dan berbicara di telinganya. Karena itu Shiroji mencoba berbicara dengan Tiagi. Tiagi bertanya apakah ia masih seorang prajurit yang baik, lalu mulai mempengaruhinya agar ia bisa menguasainya dan menggunakan tubuhnya untuk rencananya. Namun Bruno dan Sambi menutupinya dengan selimut, dan Shiroji menyadari bahwa ia hampir saja jatuh ke dalam pengaruh kolonel. Melihat rencananya gagal, kolonel mengatakan bahwa para prajuritnya sudah menyebar ke seluruh hutan untuk mencari gadis lain, sehingga Sambi tidak lagi diperlukan. Setelah menemukan gadis itu, ia akan menyebarkan kekuasaannya ke seluruh wilayah untuk menaklukkannya. Di sisi lain, dengan keberanian dan saling membantu, Punila dan Akbar berhasil mengambil kembali radio. Akbar menghubungi Sir untuk meminta bantuan karena pintu tidak akan mampu bertahan lama. Sir mengatakan bahwa ia akan segera datang, meskipun mereka masih terjebak. Bruno kemudian menjelaskan bahwa sebelum menjadi pengikut Malvan, ia adalah murid terbaik di kelasnya dan mampu memperbaiki apa saja. Ia pun menyiapkan meriam untuk diledakkan. Ketika pintu dibuka, mereka membiarkan para zombie masuk ke ruangan. Mereka menembak dan membunuh semuanya, menimbulkan jeritan kesakitan dari zombie lainnya. Setelah itu mereka membungkus dan mengurung Tiagui, lalu menutup ruangan itu dan pergi menemui Punila dan Akbar. Sementara itu di terowongan, Mutalban mencari kolonel untuk meminta kekuatan yang dijanjikan kepadanya. Ia mengatakan agar kolonel tidak menipunya, karena meskipun kolonel sudah mati, ia tetap akan melukainya. Ia pun mengikuti suara kolonel. Di saat yang sama, bala bantuan zombie menuju benteng. Brony dan Sambi bergegas menuju Akbar dan Punila karena masih ada zombie yang menjaga pintu mereka. Ketika mereka merasa sudah tidak ada harapan, Shiriji datang menyelamatkan mereka. Mereka semua melarikan diri melalui pintu belakang dan menemukan radio milik Aslu tanpa menemukan tubuhnya. Siri berpikir bahwa sebelum pergi ia harus menghancurkan kolonel sepenuhnya, karena jika kolonel bebas maka itu akan menjadi ancaman besar bagi negaranya. Punila mengatakan bahwa ia mengetahui sebuah jalan,
tetapi mereka harus mengambil beberapa perlengkapan terlebih dahulu. Ketika mereka keluar, mereka harus sangat berhati-hati karena dikelilingi oleh zombie. Mereka saling berpegangan tangan untuk saling mengenali, dan ketika menghitung mereka menyadari ada satu orang tambahan. Ternyata itu Anglu yang mengikuti mereka. Ketika menemukannya, ia menepati janjinya dengan membunuh dan membakarnya karena ia tidak ingin berubah menjadi makhluk itu. Beberapa waktu kemudian Chiroji melihat jam karena gubernur akan tiba dalam beberapa jam. Ia berpikir bahwa semuanya harus selesai sebelum gubernur datang agar situasi tetap bisa dikendalikan. Mereka tiba di tempat suci, di mana Punilla mengatakan bahwa mereka akan mengisi patung Sphinx dengan bahan peledak dan membawanya kepada Betal agar ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun mereka tiba-tiba terganggu oleh radio yang mengatakan bahwa pengawal gubernur telah tiba di tempat itu. Karena itu mereka membuat rencana. Yang lain akan pergi memperingatkan pengawal dan melindungi mobil karena mereka membutuhkannya untuk melarikan diri. Setelah itu mereka harus membawa Zambi ke tempat yang aman. Sementara itu ia akan membawa Sphinx kepada Betal. Ketika mereka tiba, para korban yang masih hidup terus berteriak bertanya mengapa mereka dibungkam. Tiba-tiba para zombie menyerang. Sekelompok tentara mengejar mereka sehingga mereka bersembunyi di dalam mobil ketika dikepung. Di sisi lain, Chiroji dan Bruno merakit boneka itu. Bruno kemudian keluar untuk mengambil pakaian agar bisa terus mengisinya tanpa menyadari bahwa para zombie iblis telah mengepungnya hingga akhirnya ia diserang. Pada saat itu sang komandan masuk ke tempat itu dan menuju Zambi. Siri menembaknya supaya ia tidak bisa berjalan, tetapi komandan menggunakan suaranya untuk mengendalikan pikirannya. Hal itu membuat para tentara di lapangan yang sedang menyerang Akbar dan Punilla mundur, memberi kesempatan bagi komandan untuk keluar dan mengambil kunci mobil. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tempat suci dan menemukan sang komandan. Ia mengatakan bahwa kolonel memanfaatkannya karena mengira ia adalah prajurit yang baik, tetapi kemudian ia dibuang. Di depan mereka ia mengakhiri hidupnya. Mereka kemudian menyadari bahwa patung Sphinx masih berada di sana. Jika kolonel meninggalkan tubuh Tai Agui, berarti ia telah menguasai tubuh Siri yang membawa Zambi. Mereka melihatnya membawa Zambi menuju terowongan yang kini dipenuhi cahaya dan dikelilingi zombie. Namun Akbar tidak ingin terlibat. Ia mengatakan kepada Punilla bahwa ini bukan perang mereka dan ia ingin kembali kepada keluarganya. Ia bahkan menyerahkan senjatanya kepada Punilla yang masih ingin menyelesaikan semuanya. Tak lama kemudian Shiroji tiba di batu upacara dan melihat Malanban terkurung di sana. Ketika melihat putrinya, Malanban hanya meminta agar ia dibunuh. Shiro mengambil pisaunya dan membaringkan Zambi sambil mendengar suara kolonel di telinganya. Namun ia mengingat siapa dirinya berkat kata-kata Zambi yang mengatakan bahwa dahulu ia pernah menolak perintah dan melakukan hal yang benar. Pada saat itu mereka mendengar suara dan melihat kolonel muncul di belakang mereka. Kolonel kembali mengendalikan tubuh Shirogi yang menahan leher Zambi. Sementara itu Punilla mulai masuk ke terowongan tanpa mengetahui bahwa Akbar yang berada di dalam mobil mulai meragukan keputusannya. Kolonel memaksa Chirogi menceritakan kisah sebenarnya tentang pertemuannya dengan gadis kecil pada operasi sebelumnya. Ia mengaku bahwa setelah membiarkannya melarikan diri, ia menembaknya dari belakang karena ia hanya menjalankan tugasnya. Namun ia terus melawan pengaruh kolonel. Ketika ia menyadari bahwa ia sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya, ia mengambil pisau dan menusukkannya ke wajah kolonel zombie. Semua zombie merasakan serangan itu. Saat itu Akbar datang membantu Punilla dan memintanya membawa mobil mendekat agar mereka bisa masuk ke terowongan dengan cepat. Di dalam terowongan, Siri menembaki komandan berkali-kali. Namun ketika ia berbalik meminta Zambi melarikan diri, komandan menggigitnya. Kekacauan zombie pun terjadi ketika para tentara lain menyerangnya. Siri meminta Zambi mengambil detonator dari tasnya. Karena ayahnya membawa bahan peledak, ia hanya perlu menekan tombol. Namun Zambi ragu dan merasa tidak sanggup melakukannya. Ketika ia melihat ayahnya memintanya menyerahkan diri kepada kolonel, Siri terus memintanya meledakkan bom. Akhirnya Zambi mengumpulkan keberanian dan menekan tombol itu. Pada saat yang sama Punilla dan Akbar tiba dan melihat ledakan besar serta para zombie yang menggeliat kesakitan. Zambi berjalan perlahan, lalu mereka mengangkatnya dan membawanya pergi dengan mobil. Di perjalanan mereka mendengar melalui radio bahwa telah terjadi serangan dan dibutuhkan bala bantuan. Ketika membaca buku itu, Tambi menyadari bahwa mereka seharusnya tidak menghancurkan tempat suci dan batu itu karena keduanya menahan kekuatan Betal. Dengan menghancurkannya, mereka justru melepaskan kekuatan jahat ke seluruh tanah. Cerita zombie ini berakhir ketika semua orang yang mati dalam panggilan Betal bangkit kembali. Dalam berita terlihat kapal-kapal Inggris kembali datang. Dan di sana ada zombie kolonel.